Oke, selamat siang Mbak Jawa. Sebelumnya kita udah sempat janjian ya buat ngelakuin sesi konseling ini. Dan Mbak Jawa sendiri nggak keberatan ya? Iya, aman, nggak keberatan. Terima kasih. Di sini sebelumnya saya mau tanya dulu, Mbak Jawa itu pertama kali ngelakuin sesi konseling apa sebelumnya udah pernah ya? Iya, ini pertama kali saya melakukan sesi konseling sama Mbak Erna. Iya. Oke, saya sangat senang sekali menjadi salah satu atau pertama kalinya gitu ya, jadi konselornya Mbak Jawa. Nah, di sini saya mau jelasin terlebih dahulu apa itu konseling individual, karena kita nanti bakalan ngelakuin sesi konseling individual, Mbak. Karena banyak banget itu konseling macamnya, tapi yang kita lakuin ini itu sesi konseling individual. Oke, siap. Nah, sesi konseling individual ini itu yang mana nanti bakalan ngelakuin konseling antara konselor dan konseli secara face to face kayak kita berdua ini. Tujuannya itu untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi sama Mbak. Wah, senang banget nih dapat konselor kayak gini. Oke. Nah, di sini kita nanti selama melakukan sesi konseling itu, Mbak Jawa nggak perlu khawatir, nggak perlu risau. Segala data atau cerita yang Mbak Jawa sampaikan ke saya sebagai konselor itu nggak akan sebar kemana-mana, nggak akan bocor kemana-mana, karena sebelumnya saya sudah disumpah untuk tidak membocorkan segala data atau cerita yang Mbak Jawa sampaikan. Jadi nanti saya minta tolong untuk saat melakukan sesi konseling nanti Mbak Jawa seterbuka mungkin, jangan ada yang ditutup-tutupin, karena gimana pun juga kalau ada yang ditutupin nanti hasilnya nggak bakalan maksimal gitu, Mbak. Jadi tenang aja, jangan khawatir, santai aja gitu ya. Siap. Sejauh ini Mbak Jawa ada yang mau ditanyain dulu? Udah, mungkin kurang lebihnya saya ngerti lah ya, sedikitnya sharing dengan Mbak bikin agak lega gitu kan. Belum nanti Mbak akan memberikan solusi-solusi terbaiknya mungkin. Iya, untuk nanti selama kita melakukan sesi konseling itu solusi ini bukan datang dari saya, tapi kita mencari jalan keluarnya bareng-bareng gitu. Bukan berarti saya di sini untuk memberikan solusi, tapi lebih ke saya membantu Mbak untuk mencari jalan keluarnya, mendorong gitu. Oke. Siap, baik. Ini Mbak Jawa udah siap buat ngelakuin sesi konseling? Siap, bismillah, ayo mulai. Oke, tapi sebelum itu takutnya Mbak Jawa mau ke kamar mandi atau mau minum gitu? Oke, udah, kebetulan tadi kita sebelum udah tag video ini kita sudah prepare sebelumnya. Oke, mantap banget ya, udah siap segala halnya gitu. Oke, sebelum kita mulai juga, Mbak Jawa silakan duduk yang senyaman mungkin, mau selonjoran juga nggak masalah gitu, karena gimana pun juga kalau nggak nyaman nggak enak ya ceritanya gitu. Iya. Mau apa, rebahan nyender juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan ini udah duduk nyaman. Oke, bisa dimulai ya? Iya, siap. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya sesi konseling kita nanti bakal berjalan dengan lancar. Oke, berdoa mulai. Berdoa saya izin bertanya ya Mbak ya. Hal apa yang membuat Mbak Jawa mau melakukan sesi konseling ini? Mungkin yang pertama adalah mindset saya ya, karena menurut saya ketika kita menumpahkan segala keluh kesah kita kepada seseorang ya, yang bisa tentunya menjadi konselor gitu ya, itu akan lebih lega juga di diri kitanya gitu, karena nggak semuanya kita pendam sendiri gitu.
Oke. Eh, Sejauh ini ada nggak yang bikin Mbak masih sakit hati gitu, masih nggak ikhlas gitu? Pernah ada hal yang emang sampai sekarang masih ngebekas gitu, belum sembuh gitu? Ada? Iya, mungkin karena ini pengalaman pertama pekerjaan saya ya di bagian penyelia halal Oh, gitu iya. ya. Jadi ya mungkin dari kata-kata dari warga-warga masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya kewajiban ini gitu ya, yang agak nyelekit gitu di dalam hati saya. Mungkin sekilasnya itu yang bikin masih belum terlupakan gitu momen-momen tersebut. Oke, saya paham apa yang Mbak Jawa rasakan saat ada penolakan kayak gitu Iya, ya. apalagi dari masyarakat itu penolakannya kurang lebihnya untuk mereka yang belum paham dan awam itu terbilang sangat kasar gitu ya, karena ya mengira kita seperti penipuan gitu kan, atau berkedok mahasiswa dan ingin melakukan penipuan gitu-gitu, karena data yang kita ambil ini berdasarkan KTP gitu ya, sehingga ya sudahlah gitu ketika mereka tidak percaya ya gitu. Itu sih yang bikin membuat poin-poin itu menjadi nambah sakit gitu, karena kan kita mah pure melaksanakan yang sebenarnya gitu, dan kita juga mahasiswa sebenarnya gitu, atau pekerja gitu sebenarnya. Eh, Berarti Mbak Jawa pernah ya pernah ditolak gitu ya. Coba ceritain lebih detail waktu penolakan itu, apa yang Mbak Jawa dapetin pas waktu ditolak itu. Oke, karena ini eh, awal-awal ya, awal-awal pengalaman saya gitu menjadi sebagai pekerja saya yaitu penyelia halal ya. Kalau Mbak Erna mungkin saya bisa jelaskan sekilas atau cerita sekilas tentang pekerjaan saya ini ya. Jadi penyelia halal itu Mbak, atau pendamping halal itu, kita di sini tugasnya itu membantu para pelaku usaha, baik usaha kecil, menengah, ataupun bahkan sekaligus skala usaha besar. Itu kita bantu mereka untuk mendapatkan sertifikat halal gratis. Nah, beda tapi untuk yang besar mah ya, kalau yang besar berbayar, tapi untuk yang menengah ke bawah itu gratis. Nah, kebetulan sekarang ini atau saat ini menjadi undang-undang di Indonesia sendiri Mbak, terkait semua yang memiliki usaha produk makanan dan minuman olahan itu wajib bersertifikat halal. Yang olahan ya Mbak ya. Jadi bukan yang kayak jual bawang merah gitu aja gitu kan, atau bawang putih gitu aja, atau buah kelapanya atau buah mangganya, itu nggak perlu di sertifikasi halal juga, insya Allah udah aman gitu. Cuma yang memiliki proses olahan lagi, nah itu wajib bersertifikat halal. Dari pemerintah, dari program pemerintah itu disebarluaskanlah kepada lembaga-lembaga, termasuk perkampusan, dunia perkampusan, contoh UIN, Untirta, atau segala macam yang di sekitaran, bahkan di seluruh Indonesia pun tersebar di lembaga-lembaga tersebut Mbak. Jadi karena kan emang pemerintah nggak bisa terjun langsung atau kerja sendiri ya untuk mengaplikasikan peraturan tersebut, sehingga pemerintah sendiri bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut, yang mana dari lembaga tersebut membentuk tim. Nah, membentuk tim yang disebut penyelia halal, yaitu kita, yang mana tim tersebut akan terjun langsung ke lapangan nih Mbak gitu. Pertama terjun langsung untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ya tentang kewajiban dan peraturan baru ini gitu, dan yang kedua untuk melaksanakan praktiknya gitu. Jadi setelah kita sosialisasi, kita juga menawarkan untuk membantu mereka itu untuk dibuatkan sertifikat halal gitu. Itu pekerjaan saya Mbak. Gitu. Nah mungkin dari tim tersebut ada lagi tim input ya, yang mana nanti ketika data sudah kita rapihkan, sudah kita dapatkan, dan dokumentasi sebagai bukti juga sudah kita dapatkan, itu nanti akan dilanjut ke tim proses input gitu, yang mana datanya kan kita kirim langsung ke pemerintah pusat gitu. Nah biasanya terkendalanya itu
sering dirasakan oleh kami tim lapangan gitu, karena kita yang langsung berkecimpung dengan masyarakat, terutama masyarakat kita ini mungkin masih sangat awam ya Mbak ya, masih belum melek tentang beberapa peraturan pemerintah sendiri gitu kan, yang hanya mereka tahu mungkin hanya beberapa poin pentingnya aja, tapi peraturan-peraturan lainnya mereka masih belum melek. Dan ketika kita mengarahkan, ingin membantu gitu ya pembuatan sertifikat halal, juga kan kita harus memiliki data yang akurat, seperti kita memiliki foto KTP-nya gitu kan, dan kita tanya-tanya tentang jualannya gitu-gitu. Nah disitulah mulai ada penolakan-penolakan gitu. Jadi kurang lebihnya ketika kita sekedar sosialisasi, ya mereka ya iya aja gitu kan, ya yang namanya dikasih ilmu ya, mau kita nggak tahu apakah masuk telinga kanan keluar telinga kiri atau bahkan mental gitu ya, masuk telinga kanan keluar lagi telinga kanan gitu, yang penting mereka iya iya aja. Tetapi ketika kita menyalurkan atau ingin memberi bantuan untuk kita buatkan sertifikat halal tersebut, baru di situ kayak ada penolakan gitu, karena belum tentu dari yang kita jelaskan itu mereka paham gitu, dan mereka percaya. Itu pentingnya, itu poinnya. Karena ketika mereka belum percaya, ya sudah, jadinya mau dibantu pun mereka tidak mau gitu, karena tidak percaya. Terlebih salah satu persyaratannya harus dengan disertai bukti data yang valid ya, seperti memberikan KTP. Wah, di situ sangat sakral ya Mbak ya, karena KTP seringkali digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai salah satu dalih program pemerintah lah atau apa, tapi malahan mereka ambil kesempatan dalam kesempitan gitu, sehingga membuat kita yang benar-benar melakukan tugas dari kerjasama tersebut itu tergeser gitu bahasanya ya Mbak ya. Sering sekali menemukan caci maki gitu, kayak apa nih Mbak gitu, ini yang benar ya pokoknya gitu, ini penipuan bukan gitu. Ada yang menolak mentah-mentah dengan kasar, enggak, saya nggak akan mau gitu, orang produk saya sudah pasti halal katanya gitu, ya produk saya sudah jamin halal 100%, saya bisa jamin Mbak gitu. Tapi kan di sini dengan kita memberikan logo atau sertifikasi halal itu bukan kita ngejudge jualan tersebut nggak halal ya Mbak ya, tapi dengan kita memberikan logo atau sertifikasi tersebut menjamin, memastikan selain kehalalannya dari yang telah Allah berikan dan Allah tentukan gitu ya. Nah itu ada ada syarat-syarat yang kita penuhi juga, contohnya dari kebersihannya ya kan Mbak, penyajiannya yang ya benar gitu kan, nggak yang kotor atau yang memasuki penyakit-penyakit nanti ketika dikonsumsi walaupun itu halal tapi kan ada efeknya ya ke badan gitu. Jadi dari segi halal pun yang diberi halal bukan hanya sekedar es kelapa nih contohnya ya udah kelapa kan halal gitu ya, susunya juga halal, airnya halal, tapi kan kita lihat bagaimana prosesnya, apakah ya es kelapa dikerut pakai yang segala kotor apa gimana, atau plastiknya yang juga berbahaya bahan kimianya gitu. Karena kan kebanyakan kemasan-kemasan saat ini berbahan kimia ya gitu. Jadi kita juga mengecek keamanannya, kesehatannya, serta kebersihannya, selain kehalalan tentunya ya Mbak, pasti itu kita cek tuh. Atau bahkan kan contohnya pedagang ada yang merokok, apakah bisa ada kemungkinan asap-asap rokok atau putung rokoknya jatuh gitu kan, itu kita harus cek detail supaya kita bisa memberikan keamanan dan penjamin juga sebagai keluarga gitu ya, bahwa semua yang dia konsumsi atau yang dia beli di jalan jajanan itu aman gitu. Biasanya itu sih kata-katanya likit dari mereka yang tidak mau kita bantu itu gitu, seperti yang tadi yang saya bilang ya, apa ini penipuan ya apa gitu buat apa sih, buat apa gitu, pokoknya yang mempertanyakan untuk apa gitu, padahal di awal sudah jelas kita terangkan segala macam di panjangnya sosialisasi tersebut.
Ya selama dapat penolakan ya Mbak, yang Mbak rasain itu kira-kira yang terlintas di pikiran Mbak itu apa ya? Ya, yang saya rasain ya benar-benar sakit sebenarnya, terus juga yang agak kecewa kenapa masyarakat eh, nggak bisa nerima dulu gitu ya kan, atau enggak seharusnya ya mungkin baik-baik ngomongnya, atau ada penolakan baik-baik saja gitu, karena ya nggak semuanya juga sih nolak kasar gitu kan, tetap ada yang menolak dengan baik gitu ya. Cuma yang kasar ini kenapa ya belum belum bisa mengerti gitu kalau kita juga sama-sama ada kerjaan gitu. Karena ya di hati ya Iya benar. bikin ngedown gitu ya. Iya benar. Tuh mudah banget gitu. Tapi selama setelah dapat penolakan itu ya Mbak, Mbak Jawa ngelakuin apa supaya nggak ngedown lagi gitu, akhirnya bisa terjun lagi ke masyarakat gitu? Hmm. Karena ini mungkin dari awal ya bagi saya ya, jadi sampai saat ini ya saya kurang lebihnya masih mencoba menghindari aja gitu, belum ada solusi atau yang harus saya lakukan supaya kembali lagi ke titik itu ya. Mungkin saya lebih memilih untuk menghindari saja gitu. Contoh di titik tersebut ada 10 pelaku usaha dan di 5-nya itu benar-benar menolak secara kasar, biasanya saya sudah langsung pergi gitu, karena mungkin yang udah lemes dulu kan hati dan pikiran kita ya, sudah mentalnya juga kena, jadi saya lebih menghindari gitu titik tersebut. Jadi kalaupun tidak diurus sampai selesai ya sudah. Menghindar ya Pak ya. Tapi pernah nggak terlintas di pikiran Mbak buat ngelakuin hal lain supaya itu efektif gitu, biar nggak trauma lagi gitu kalau ada penolakan yang kayak begitu? Sampai saat ini sih belum ya, mungkin karena itu jadi pengalaman-pengalaman pertama saya gitu ya, yang sampai saat ini yang saya lakukan ya kurang lebihnya hanya menghindar gitu dari titik-titik tersebut yang mungkin menyakiti kita gitu ya. Jadi sudahlah gitu, masih ada ribuan titik lain yang harus kita datengin ya kan. Jadi jangan sampai habis energi di titik tersebut gitu. Oke, coba kita bedah satu-satu ya Mbak ya. Boleh. Buat menurut Mbak, kalau Mbak ngehindar di tempat itu gitu ya, apa itu bakalan efektif buat kedepannya? Apalagi kalau misalkan nanti ada penolakan lagi, atau Mbak bakalan ngelakuin itu lagi gitu? Oke. Kalau saat ini mungkin saya masih memilih untuk menghindar, karena saya pikir masih ada ribuan titik yang belum kita sampaikan gitu, yang belum kita datangin gitu. Jadi untuk apa menghabiskan energi kita gitu kan, atau menghabiskan semangat kita di titik-titik yang membuat kita ngedown gitu. Mungkin beda ceritanya kalau memang titik-titik yang harus kita datangi itu sudah habis ya. Mungkin saya akan memikirkan cara lain. Sementara itu hanya ini yang saya lakukan. Oke. Saya paham betul ya apa yang dirasain ketika kita ditolak sama orang gitu ya. Benar. Dan kan kita mikir ya udahlah, masih ada se-Indonesia bahasanya ya, betul, yang harus kita ajarkan, tawarkan, bantu gitu kan terkait sertifikasi halal ini. Jadi saya lebih memilih untuk tidak membuang-buang energi saya kepada mereka yang tidak ingin dibantu. Oke, bisa tepat sekali ya Mbak ya, yang udah dilakuin. Oke, selain menghindar gitu ya Mbak, sembuh dari rasa takut, dari rasa trauma yang Mbak alamin gitu, hal apa yang Mbak lakuin gitu selama jiwa selama Mbak bisa nggak takut lagi dan akhirnya bisa terjun lagi gitu ke masyarakat, dan itu bakal ngabisin berapa lama gitu loh? Untuk waktunya berapa lama yang akan saya habiskan,
biasanya saya kurang lebih 2 sampai 3 hari sih untuk tidak langsung terjun ke masyarakat kembali gitu. Jadi latihan dulu atau menyiapkan lagi gitu Iya, ya, betul. kata-kata yang lebih mungkin bisa lebih dipahami sama mereka gitu. Dan biasanya saya ketika mau mulai terjun juga melihat-lihat dulu bagaimana apa kan kita juga bisa menilai ya mungkin ya dari perawakan pelaku usaha tersebut, apakah kelihatannya galak gitu kan, apakah kelihatannya baik hati gitu kan, kurang lebihnya kita bisa menilai ya dari auranya atau dari looknya gitu. Kalau yang misalnya agak-agak galak nih kayak di terakhiran gitu, jadi lebih saya datangin ketika saya sudah siap gitu ya ke lapangan. Biasanya saya pilih dulu misalnya yang ibu-ibu baik gitu kan, itu biasanya ya insya Allah mereka menerima tawaran bantuan kita, tapi kurang lebihnya kalaupun menolak bahasanya lebih halus gitu. Mbak ya. Selama 2 atau 3 hari itu Mbak Jawa ngelakuin apa ya supaya nggak ngedown gitu, nggak berlarut-larut gitu? Apa Mbak ada kepikiran hal lain gitu? Apa yang mau hanya mengurung diri gitu? Untungnya alhamdulillah saya yang enggak tim mengurung diri. Jadi seperti yang tadi saya bilang, tahapnya ketika sudah dari lapangan itu biasanya ada tim input ya. Nah, saya itu biasanya kalau belum mau atau belum semangat atau bahasanya ngedown ya ketika kita harus ke lapangan, maka saya akan beralih membantu tim input gitu dari data-data yang sudah saya dapatkan di lapangan tadi atau di lapangan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saya akan beralih membantu dulu yang bagian tim input, karena supaya apa? Menurut saya ketika kita ada kegiatan itu jarang sekali kita terpikir-pikir lagi gitu, dan biasanya mengalir gitu aja ya, mungkin jadi agak melupakan sedikit gitu. Tapi belum siap nih untuk terjun ke masyarakat langsung mah, jadi harus menunggu 2 sampai 3 hari gitu. Tapi kan tadi Mbak tanya apa yang saya lakukan gitu. Untungnya saya bukan tim yang mengurung diri gitu ya. Jadi saya lakukan ya seperti tadi saya bilang, saya biasanya ikut membantu tim input gitu supaya sibuk sekalian gitu kan. Ngalihin pemikiran ya Mbak ya? Iya, tapi tetap melakukan proses penyembuhan. Selama ngalihin pemikiran itu ya. Apa pernah kepikiran hal lain gitu Mbak buat ngelakuin, misal ngelakuin hal yang disenengin gitu? Apalagi kita kan ya sebagai cewek yang suka belanja gitu. Wah kayaknya kalau yang itu jangan ditanya deh, pasti gitu. Kayak bahkan hari itu pun gitu ketika saya sedang down atau nangis atau sedih gitu ya, pasti saya langsung ya udahlah beli es krim di sebelah gitu kan. Jadi reward dulu lah buat kita yang udah berjuang nih ketemu orang-orang kayak gitu kan. Jadi reward dulu gitu. Saya sih lebih untuk menenangkan itu dari sisi makanan ya. Jadi saya mungkin agak gemoy. Iya, jadi healingnya saya mungkin kurang lebih ya udah apa nih yang lagi mau dimakan gitu kan, yang enak-enak udah biasanya itu sih. Jadi itu jauh sebelum dari saya lanjut ke tim itu juga harus udah saya lakukan supaya moodnya tetap enak, jadi nggak nyamberin ke orang-orang lain juga gitu. Mungkin kan ada orang yang ketika dia kesel ke satu orang atau ke masalah 1-2 masalah, itu nanti ketika dia di lingkungan hidup nyamber ya ke orang lain ya. Jadi orang ketika dia interaksi sama orang padahal orang-orang lain nggak salah, kena juga kan. Nah, saya tuh nggak mau yang kayak gitu tuh. Gitu. Jadi kalau saya emang lagi gundah gulana, hati melalang buana, ya lebih baik saya apa bahasanya? Ya itu lebih nyari makanan yang saya suka gitu. Biasanya saya emang seneng kulineran dulu aja gitu. Terus kalau udah ini kan ketika kita bantuin tim input juga gak bisa posisi kita stres ya Mbak ya. Iya betul. Karena input lebih detail lagi kan, yang kita harus masukkan data-datanya dan sebagainya macam tuh. Jadi saya bikin enak dulu, enjoy dulu, tapi belum berani langsung terjun ke lapangan lagi gitu untuk bersama. Cuma itu proses penyembuhan untuk diri saya pribadi gitu.
Mm-mm. Oke Mbak, selain penolakan terhadap masyarakat ya, apa ada hal lain yang emang ganggu pikiran Mbak atau nggak bikin gak mood gitu selama kerja, atau ada hal lain gitu di luar pekerjaan gitu? Oke, mungkin maksudnya ini ya kali, satu cerita lagi selain di lapangannya gitu ya. Iya, Apakah di bisa. internalnya ada gitu ya? Oh, iya, bisa. Apakah di bagian internalnya ada problematika mungkin ya? Oke, jadi bener banget Mbak. Kebetulan banget nih saya mau cerita gitu kan. Ya selain gitu kan, selain daripada problematika kita di lapangan tentunya yang sangat krusial ya. Pasti kita sebagai pekerja ya, bahkan semua orang pasti ya, itu memiliki masalah internalnya masing-masing gitu. Nah, biasanya di lingkungan kerja saya nih ada aja gitu kan partner-partner yang wah gitu gemesin banget gitu kan, maksudnya gemesin banget gitu kan. Iya, dalam kata maksudnya biasanya nih Mbak ya, fee yang diberikan gitu kan ya, kita tidak perlu sebutkan lah atasan kita siapa, namanya siapa, dari mana gitu. Fee yang diberikan kepada kita tuh dipangkas Mbak, dipangkas sampai kita sendiri menganga gitu dengerin pemangkasannya, karena yang kerja siapa, yang ke lapangan siapa, yang data siapa gitu kan, tapi mereka mau merasakan intensif kita dari pemerintah gitu. Jadi kan kayak gimana gitu kan, mau dibilang ngeselin ya banget gitu kan, mau dibilang patuh juga ya nggak mau gitu kan. Karena itu sebenarnya menjadi hak untuk kita ya kan, kita mengeluarkan akomodasi baik itu untuk transportasi ataupun untuk makan kita ketika ke lapangan ya kan Mbak ya. Gitu biasanya ada pemotongan-pemotongan setelah kita cairkan, kan itu membuat kita kayak waduh, udah di lapangan kita kena, di dalam juga kita kena gitu kan, kayak wah ini sebenarnya pengalaman yang masya Allah gitu ya. Tapi ya karena ini pengalaman pertama saya ya, perdana ya, awal-awal, jadi ya saya jalanin dulu walaupun sambil ya makanya tuh Mbak. Jadi biasanya dari intensif saya atau fee dari pemerintah kan pasti yang ngurus-ngurusin ini dapat intensifnya ya kan. Kita tuh bukan seperti gaji gitu Mbak, bukan, tapi setiap dari orang yang kita bantu itu biasanya kita dapat intensifnya dari pemerintah. Karena kan seperti tadi saya bilang ya Mbak ya, kita ngebantu orang pasti butuh akomodasi, kita ngeluarin transportasi baik itu naik umum ataupun pakai bensin gitu kan, atau yang jaraknya jauh kan nggak mungkin kita naik beca gitu ya, atau jalan kaki, pasti kita ngeluarin bensin atau memakai transportasi umum lainnya gitu. Belum kita makan kita ya kan di sana pasti kita mengeluarkan lah baik itu energi, materi gitu kan. Tuh, jadi menurut saya waktu itu adalah hak yang saya dapatkan, harusnya ya tidak dipotong gitu, karena mereka sudah dapat, mereka itu pasti yang atasan kita juga sudah dapat dari gaji mereka sendiri gitu sebagai ketua atau pengelola lembaga tersebut gitu kan gitu. Tapi yang yang tidak habis di pikiran saya adalah dipotong itu sangat besar. Contoh nih ya Mbak ya, dari 1 juta, contoh ini gambarannya nih, dari 1 juta intensif yang saya dapatkan, menurut Mbak rasionalnya berapa deh dipotong untuk ya bahasanya untuk kas-kasnya gitu ya? Kalau 1 juta lumayan gede ya. Nah, contoh itu 1 juta tuh intensif kita kan, intensif pembayaran kita dari hasil kita membantu usaha yang besar, skala besar, itu bisa 1 juta. Nah itu misalnya ya, terus menurut Mbak kira-kira dari bonus kita tuh bahasanya 1 juta itu layaknya dipotong berapa nih menurut Mbak dulu nih misalkan? Kalaupun dipotong juga nggak setengahnya gitu Mbak ya, seperempatnya gitu ya. Mungkin seperti 200 gitu ya. Atau 100, 200, 150 gitu lah. Saya juga mikirnya kayak gitu Mbak. Dari awal kan perjanjiannya bakal memang sudah dijelasin dari intensif yang saya dapatkan bersama tim lain gitu ya. Itu nanti akan dipotong untuk kebutuhan kas, dari lembaga tersebut gitu kan. Nah, iya kita pikir ya mungkin untuk kebutuhan kas sendiri paling hanya
butuh sekitar segitu, Iya. 100, 150 gitu kan, 200, atau bahkan kasar-kasarnya paling banyak, paling mentok itu 300. Tapi itu udah kelewatan juga sih, kayak banyak banget gitu ya ngambilnya. Ternyata Mbak dipotongnya berapa? 600.000. Lebih dari setengahnya. Jadi sangat lebih dari setengahnya, sehingga saya berpikir ini yang kerja dia apa saya ya gitu ya. Jadi kayak wah gitu, wah gitu. Dan itu mungkin lebih ke pemotongan intensif yang sering kali dilakukan seenaknya oleh atasan ya gitu ya, yang mana padahal kita yang terjun ke lapangan siapa gitu kan, yang data siapa, yang reward komunikasi dan verifikasi lainnya itu siapa gitu. Tapi dari fee tersebut, contohnya 1 juta nominalnya ditarikan 600 kan, itu wah sangat Lumayan gemes sekali banget ya. Iya, kayak mereka tinggal duduk aja gitu, cuma ya sebagai kepala koordinir kita gitu. Waduh gitu, itu sih yang lebih membuat gemes gitu ya Mbak ya di pekerjaan saya ini gitu. Selain penolakan di lapangan ya. Iya, karena tentu itu bikin nambah stres kita juga ya Mbak Iya, ya. betul. Yang harusnya kita senang-senang mendapatkan intensif kita, ini malah kita aduh ngegerutu lagi gitu kan. Karena kalau dipikir-pikir kita ngedata tuh bukan sekali 2 kali Mbak, karena harus ada bener-bener lah datanya itu kan, karena yang kita kirimkan itu ke pemerintah. Jadi berapa kali bolak-balik file yang kita benerin juga, berapa kali kita mengunjungin tempat pelaku usahanya juga gitu kan, atau kita beli produknya mereka gitu Iya, kan, keluar lagi. Jadi saya rasa nggak benar gitu kalau pemotongannya harus seperti itu gitu. Tapi ya kita sebagai bawahan ya Mbak ya, mau kayak gimana gitu kan, kita mau komplain atau gimana ya, jadi sementara ini ya jalanin dulu. Itu sangat membuat kita jadi males ya Mbak ya. Iya. Oke, selain dibiarin aja gitu tuh, apa ada tindakan dari Mbak Jawa sendiri buat supaya nggak dipotong segitu gedenya gitu ya? Atau pernah ngobrol gitu tuh mata? Alhamdulillah saya orangnya kritis ya Mbak ya. Iya. Jadi sebenarnya ketika dipotong tuh saya juga sebenarnya udah langsung ngomel-ngomel gitu Mbak. Bukan konfirmasi lagi, ini kayak bahasanya saya ingin bertanya tegas gitu, penjelasannya dan sebagainya macam. Akhirnya ya sebenarnya mah dijelasin juga gitu kan detailnya. Ya intinya mah dari penjelasan itu masuk lagi ke uang kas gitu, masuk lagi ke operasional. Jadi mereka itu mengatasnamakan ya, nanti ketika kebutuhan kita ke depannya gitu, baik itu ada pelatihan apa atau ada program-program apa, itu memakai dana itu gitu. Tapi kan yang saya nggak habis pikir, masa dari satu pelaku usaha dipotongnya segitu kan, gede juga ya nanti ya saldonya dia gitu kan. Sebenarnya saya sudah melakukan itu Mbak, saya sudah kritik kepada atasan juga, atau maksudnya udah menanyakan lah ya apa yang menjadi hak dan kewajiban saya gitu kan. Tapi selepas dikasih penjelasan ya mau nggak mau gitu kan, karena kita tidak bisa mengubah prosedural yang sudah ada gitu, sehingga kita ya udah untuk kedepannya menjadi pelajaran penting gitu kan, ketika kita nanti kedepannya ya menjadi pelajaran penting lah gitu, bahwasanya kita kedepannya kepada manusia jangan seperti itu gitu kan. Karena mereka yang capek, mereka yang ini, tapi kita yang meres juga kan, kasihan ya kan. Tuh. Dan akhirnya nggak tahu kenapa dilalahnya, alhamdulillahnya ya mungkin ada beberapa pelaku usaha yang baik itu usaha mereka besar ataupun kecil, mereka sering memberi kepada saya gitu ya, baik itu dari produknya atau ya bahasanya ditambahin untuk bensinnya gitu kan. Nah akhirnya dari situ saya pikir ya udah, yang ini nggak usah dilaporkan ke atasan, bisa dipangkas juga gitu kan, tambahannya iya bisa ya. Jadi kadang ada yang memberi makanan, ada yang memberi produk-produk yang mereka jualkan, atau ada yang memberi karena
aksesnya jauh gitu ya, begitu jauh. Ceritanya pelaku usaha yang saya datangin itu kadang mereka memberi tambahan bensin atau apa, tapi mereka ada yang mengasih berupa bentuk uang tambahan gitu ya, bahasanya sebagai bentuk rasa terima kasih dan sebagainya, yaitu saya simpan pribadi gitu. Alhamdulillah ya. Walaupun ada nggak enaknya, tapi seenggaknya gitu ya. Iya, ada beberapa pelaku usaha yang mengerti gitu ya, walaupun hanya satu dua ya. Semoga nanti kedepannya semua pelaku usaha yang dibantu juga lebih mengerti, karena kan kita membantu itu gratis ya, maksudnya pure, mereka nggak perlu ngeluarin uang gitu kan. Jadi cukup kita dibayarnya oleh pemerintah saja gitu. Oke, setelah kita panjang lebar Mbak Jawa bercerita itu dan saya mendengarkan gitu, hal yang Mbak dapetin gitu ya, mulai dari penolakan hal apa yang Mbak lakuin, dan kalau di permasalahan internal gitu ya, permasalahan internal emang sulit ya buat di pastikan Mel ya gitu, buat di iya buat diatasin, buat dilurusinnya gitu ya, karena dimanapun juga itu atasan ya gitu. Hal yang Mbak dapetin nih selama kita sharing-sharing gitu, hal apa ya Mbak ya yang udah Mbak dapetin? Apa nih, jadi mungkin untuk kedepannya saya gitu. Oke, maksudnya gini, bisa disimpulan terlebih dahulu ya Mbak ya. Mulai dari penolakan, Mbak Jawa nggak ngurunin diri itu udah sangat bagus gitu ya, malah melakukan kesibukan yang lain supaya pemikirannya tuh nggak mentok di situ-situ aja gitu ya, atau ngelakuin hal-hal yang disenangi gitu. Jadi kesimpulan dari saya juga ya, yang saya betul. lakukan. Ya, kalau kurang lebihnya saat ini Mbak, yang saya lakukan kesimpulannya adalah ketika saya mengalami ujian-ujian di lapangan atau di luar gitu ya, pertama saya langsung mengapresiasi diri saya dulu gitu kan, karena jangan sampai diri ini ngerasa sedih sendiri gitu, capek sendiri gitu kan. Jadi biasanya saya langsung mengapresiasi diri saya seperti ya, saya melakukan atau beli sesuatu yang saya suka, sangat suka gitu kan. Jadi biar ada, wah kamu hebat nih gitu kan, udah berjuang sampai sini walaupun kenyataannya banyak penolakan atau banyak kekerasan yang saya alami gitu kan, maksudnya kekerasan secara verbal ya, maksudnya omongan gitu. Nah, jadi setelah saya mengapresiasi diri sendiri, saya melakukan kesibukan yang seperti tadi saya bilang, tapi enggak yang harus ke titik tersebut gitu kesibukannya. Jadi kesibukan di arah lain, entah itu misalnya saya membantu bagian input atau sekalian mengerjakan yang lain gitu kan, atau menyusun strategi atau dokumen yang lain yang baru gitu kan, tidak memikirkan yang di titik tersebut gitu. Itu yang saya lakukan sampai ini kesimpulannya. Mungkin dari atasan, yang dari internal mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan ya, bahwasanya ketika ada ketidakadilan ya tidak masalah untuk kita menuntut atau bertanya dengan tegas atau ingin diberi penjelasan sejelas-jelasnya apa itu yang menjadi hak dan kewajiban kita dan mengapa itu bisa terjadi gitu. Walaupun nanti kedepannya ya kebijakan tersebut tidak bisa kita ubah secara sendiri ya Mbak ya, secara sebelah pihak gitu, tapi ketika kita sudah menerima jawaban dari dan penjelasan dari atasan, kita sudah agak lebih lebih lega, iya sudah agak lebih lega, dan itu jadi pelajaran banget buat kita ke depannya. Oke, walaupun masih gerundak ya. Iya, dan walaupun sebenarnya belum selesai gitu ya maksudnya, karena nggak bisa selesai karena kita masih kerja di bawah ketek mereka. Iya, sebenarnya Mas ada rasa lega. Iya. Oke, saya simpulkan kembali ya Mbak ya. Setelah Mbak dapat mendapatkan penolakan, Mbak lebih berhati-hati tentunya. Tadi itu sudah sangat bagus sekali yang Mbak lakukan, dan membuat pikiran Mbak tuh jangan di-stuck di situ aja, cari kesibukan yang lain supaya Mbak nggak di-stuck di situ aja, atau Mbak
juga ngelakuin hal-hal yang Mbak senengin gitu ya Iya, tadi. benar. Oke, untuk permasalahan internal itu udah sangat bagus sekali Mbak lakuin, minta penjelasan, harus atau kita kritik, ya, walaupun nggak bisa ya tentunya. Jadi kitanya juga jangan diem aja gitu ya. Betul sekali. Biar atasan juga tetap tahu, wah ada nih yang komplain gitu kan. Nggak semuanya manut-manut aja. Tapi di balik itu juga kita juga dapat rezeki Iya. dari pelaku usahanya ya. Benar, alhamdulillah. Jadi satu disyukurin, satu disabarin. Jadi tutup gali lubang, tutup lubang ya. Oke, sejauh ini kita udah dapat kesimpulannya Mbak ya, dan hal kedepannya yang bakalan Mbak lakuin selama kalau ada penolakan lagi dan kalau misalkan ada kebijakan baru, hal-hal yang Mbak lakuin tadi itu udah sangat tepat sekali dan bisa dilakuin lagi kalau misalkan ada hal yang begitu lagi Mbak ya. Siap, Mbak. Mbak tenang aja ya, jangan apa ya, ngurung, nggak apa ya, dalam hati tuh bikin trauma gitu ya, padahal itu udah bagus banget yang Mbak lakuin, udah sangat tepat sekali bahkan ya gitu. Hanya saja diperluas lagi ya kesabarannya. Iya, benar-benar. Emang dunia kerja sekejam itu. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak sudah meluangkan waktu nih untuk ngedengerin curhatan saya. Aduh, saya ini yang saya berterima kasih banget Mbak Jawa sudah mau gitu ngelakuin sesi konseling ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali apabila ada hal permasalahan yang terulang lagi gitu ya. Oke, iya, baik banget. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini ya Mbak ya. Kita akhiri dengan hamdalah tentunya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Mbak Jawa mau langsung pulang apa gimana ini? Iya, kebetulan udah khawatir mau hujan juga, jadi kita mau buru-buru pulang aja. Yang penting sudah lega gitu ya mencurahkannya. Ya, alhamdulillah. Oke, saya tutup ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.